ini aku mau jelasin materi tentang tools yang ada di Adobe Photoshop. Yang pertama yaitu ada Move Tool. Move Tool ini berfungsi untuk memindahkan objek berupa gambar atau teks. Pada penggunaannya, kalian tinggal mengarahkan kursor ke objek yang ingin dipindahkan ya. Kemudian yaitu ada Marquee Tool. Marquee Tool ini memiliki fungsi untuk menyeleksi objek yang ada pada kanvas. Setelah melakukan seleksi, kalian harus melakukan beberapa tindakan pada bagian yang telah diseleksi tersebut, mulai dari menghapus, memotong, mengganti warna, dan juga menambahkan efek lainnya. Kemudian Marquee Tool ini terbagi menjadi 4 jenis ya, ada Rectangle Marquee Tool, Elliptical Marquee Tool, Single Row Marquee Tool, dan Single Column Marquee Tool. Untuk Rectangle Marquee Tool ini berfungsi untuk menyeleksi dalam bentuk persegi 4. Untuk Elliptical Marquee Tool sendiri untuk menyeleksi dalam bentuk lingkaran. Kemudian Single Row Marquee Tool ini untuk membuat seleksi horizontal dengan ukuran lebih kecil atau 1 piksel. Single Column ini untuk membuat seleksi berbentuk vertikal dengan ukuran yang lebih kecil atau 1 piksel. Kemudian yang ketiga ada Tools Lasso. Lasso Tool ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan Marquee Tool tadi. Namun, kalian bebas untuk menyeleksi apapun dengan tidak terpaku pada bentuk, sehingga kalian perlu untuk menggerakkan mouse untuk membentuk seleksi yang diinginkan. Selain itu, Lasso Tool terbagi menjadi 3 jenis ya. Ada Original Lasso Tool, Magnetic Lasso Tool, dan Lasso Tool sendiri. Kemudian, untuk Original Lasso Tool ini berfungsi untuk membuat seleksi berdasarkan sudut garis. Kalau Magnetic Lasso Tool ini untuk menyeleksi secara otomatis berdasarkan sesuai bentuk objek. Kemudian yang keempat ini ada Tools, Quick Selection Tool, dan Magic Wand Tool. Nah, tool ini sering banget nih dan sangat berguna untuk membuat desain grafis. Quick Selection Tool ini berfungsi untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bentuk objek. Sedangkan Magic Wand Tool ini berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan warna yang ada pada objek. Penggunaan tool ini nih hampir sama dengan Lasso Tool, namun yang membedakannya itu bentuk dan penerapannya. Kemudian ada Crop Tool dan Slice Tool. Bagi kalian yang suka mengolah foto nih, pasti sudah tidak asing dengan tool ini ya. Nah, Crop Tool ini berfungsi untuk memotong objek dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang yang ukurannya dapat diatur. Sedangkan untuk perspektif Crop Tool ini digunakan untuk memotong objek yang bentuknya miring atau tidak statis, sehingga kalian bisa menyesuaikan ukuran potongan dengan objek. Selain crop, pada tool ini juga ada Slice Tool yang berfungsi untuk membasahi objek yang akan dipotong menjadi beberapa bagian. Sedangkan Slice Select Tool ini digunakan untuk memindahkan bagian-bagian yang telah diseleksi. Bagian yang telah diseleksi tersebut biasanya akan diekstrak untuk menjadi potongan-potongan gambar dari objek tersebut. Kemudian ada Eyedropper Tool. Eyedropper Tool sendiri berfungsi untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkannya pada box warna, sehingga warna yang telah diambil menjadi warna utama pada penggunaan tool lainnya, seperti Brush Tool dan Shape Tool. Nah, Eyedropper Tool ini juga memiliki jenis lainnya seperti 3D Material Eyedropper Tool yang digunakan untuk objek 3 dimensi. Kemudian ada Color Sample Tool, ini untuk mewarna dengan info RGB dan CMYK. Selain itu, pada Eyedropper Tool juga terdapat tool lainnya, yaitu ada Parallel Tool, berfungsi untuk mengukur jarak dan lokasi dari objek pada kanvas. Ada Note Tool untuk memberi catatan pada objek yang dipilih, serta Count Tool untuk memberi penomboran pada objek. Untuk tool selanjutnya yaitu ada Brush Tool. Brush Tool sendiri digunakan untuk memberi warna pada objek. Tersedianya berbagai bentuk brush tool ini membuat karya grafis menjadi lebih unik dan menarik. Misalnya, nih berbagai macam jenis brush toolnya ya. Ada yang halus, terus ada yang lebih tajam warnanya gitu. Brush tool juga memiliki jenis tool lainnya seperti pencil tool. Ada pencil tool, terus berfungsi untuk mengenai objek dalam bentuk goresan pensil atau dengan ukuran lebih kecil. Selanjutnya ada juga Colorless Replacement Tool. Nah, ini dapat digunakan untuk mengambil warna dari objek lain sebagai warna dari kuas. Dan yang terakhir ada Mixer Brush Tool yang digunakan untuk mencampur berbagai warna dalam penggunaan kuas.
Kemudian ada spot healing brush tool. Nah, spot healing brush tool sendiri digunakan dalam proses pengolahan foto seperti menghilangkan jerawat atau komedo dan lain-lain. Tapi kegunaannya tidak itu saja. Pada dasarnya, spot healing brush tool ini berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek dengan cara menyamarkan warna di sekitarnya. Kemudian ada berbagai jenis tool lainnya, yaitu ada healing brush tool, fungsi untuk menghilangkan atau mengubah bagian tertentu pada objek berdasarkan area sampel yang dipilih. Pada penggunaannya, kamu terlebih dahulu memilih atau mengambil area sampel dengan menggunakan Alt. Kemudian kamu tinggal mengarahkan kursor ke bagian yang ingin dihilangkan. Kemudian ada patch tool. Patch tool ini memiliki fungsi menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain yang kamu pilih dalam bentuk yang sama. Pada penggunaannya, kamu harus menyeleksi bagian yang ingin dirubah, kemudian diarahkan kursor ke bagian yang lain. Kemudian ada content aware move. Content aware move tool sendiri ini berfungsi untuk mengcopy bagian objek yang diseleksi tanpa menghapus bagian tersebut. Kemudian ada red eye tool. Red eye tool sendiri berfungsi untuk menghilangkan warna merah mata yang disebabkan oleh cahaya flash ketika berfoto. Kemudian ada eraser tool. Eraser tool sendiri ini memiliki fungsi untuk menghapus bagian atau keseluruhan objek. Selain menghapus objek, eraser tool juga memiliki jenis seperti background eraser tool yang berfungsi untuk menghapus background atau latar pada gambar. Kemudian ada juga magic eraser tool yang dapat digunakan untuk menghapus bagian pada objek yang memiliki warna yang sama. Kemudian ada tools gradient tool. Gradient tool memiliki fungsi untuk membuat warna bergradasi atau lebih dari satu warna dalam satu objek. Tool ini biasanya digunakan untuk memberi warna pada layer atau background gambar. Kemudian di sini ada berbagai macam jenis, ya, ada paint bucket tool, degrading material drop tool. Kemudian ada subtool. Subtool di sini ini terdiri dari berbagai jenis, ya, ada rectangle, rounder, ellipse, polygon, line, sama custom subtool. Nah, di custom subtool sendiri ini ada terdiri dari berbagai jenis bentuk, ya. Kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini ada puzzle, ada pulpen, ada mahkota gitu, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan desain grafis. Kemudian ada rectangle tool, ini berfungsi untuk membuat bentuk segi empat. Ada rounded, ini berfungsi untuk membuat bentuk segi empat dengan sudut melengkung. Kemudian ada ellipse tool, ini berfungsi untuk membuat membuat bentuk oval. Kemudian ada polygon tool, ini berfungsi untuk membuat objek dengan berbagai jumlah segi atau sudut. Line tool ini berfungsi untuk membuat garis, ya. Kemudian ada pen tool. Pen tool di sini digunakan untuk membuat garis seleksi dengan titik poin tertentu. Tool ini biasanya digunakan untuk melakukan proses pengeditan seperti menghapus, memindahkan, mengubah warna, dan lainnya. Pada tool ini juga memiliki jenis lainnya, yaitu ada freeform pen tool, berfungsi untuk membuat garis dan titik poin dalam bentuk yang bebas. Ada add anchor point tool, fungsi untuk menambahkan titik poin yang berguna untuk mengubah garis seleksi. Ada delete anchor point tool, fungsi untuk terus mengurangi titik poin pada garis seleksi. Kemudian ada convert point tool, berfungsi untuk mengubah garis seleksi dengan cara menggeser titik poin. Kemudian ada direct selection tool. Biasanya digunakan untuk merapikan dan mengubah titik poin pada bagian objek. Dengan menggunakan tool ini, kamu dapat menggeser setiap titik yang ada pada sebuah objek sesuai dengan keinginan. Sedangkan untuk red selection tool digunakan untuk memindahkan posisi objek. Kemudian ada blur tool. Blur tool ini berfungsi untuk mengamburkan sebagian atau keseluruhan objek. Tool ini juga memiliki jenis lainnya, yaitu ada sharpen tool, menajamkan warna pada objek, dan juga smudge tool untuk memberi efek kuas cat basah. Kemudian ada type tool. Type tool sendiri ini
tool sendiri ini terdiri dari berbagai macam jenis ya. Ini ada horizontal type tool, vertical type tool, horizontal type mask tool, dan vertical type mask tool. Untuk horizontal type tool ini fungsi untuk membuat teks dengan arah mendatar. Kemudian ada vertical type tool, fungsi untuk membuat teks dengan arah ke bawah. Kemudian ada horizontal type mask tool untuk membuat area teksnya berbentuk teks atau huruf dengan arah horizontal. Kemudian terakhir ada vertical type mask tool, fungsi untuk membuat area teksnya berbentuk teks dengan arah vertikal. Oke, itu tadi ya beberapa macam jenis tool. Yang terakhirnya ada tools untuk mengzoom gambar ya. Oke, sekian materi tentang tools Adobe Photoshop. Terima kasih dan sampai jumpa.